Kalau yang tadi yang jadi host itu baru tahun lalu habis prajabatan. Jadi Latsar, jadi semangat ya. Ikuti aturan sama dengan prosedurnya. Jadi kakak tingkat saudara. Dan inovasinya bagus itu. Inovasinya dia absen digital. Jadi online ya. Dimanapun kita ngabsen diri boleh. Baik teman sekalian. Hari ini kita ketemu lebih kurang 2 JP ya. Jadi pendalaman tentang pendalaman dan penguatan agenda 2. Yang mana sebelumnya kita sudah ketemu ya. Jadi yang kedua ini, boleh saya tanya yang pertama itu sampai dibahas anti korupsi ya? Sempat? Ada yang ingat? Sempat dengan anti korupsi ya? Akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Iya, Pak. Oke, jadi berarti PR kita hari ini tinggal 2. Karena nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya itu sudah, kalau tidak salah hari apa ya, kita ketemu lagi sudah diskusi. Saya biasa lupa-lupa. Oh, hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu sudah diskusi pendalaman. Umpan balik dan pendalaman penguatan. Baik, saudara sekalian. Kita coba mengawali pembelajaran kita ini saya ingin mengetahui dari adik-adik sekalian. Apa yang saudara ketahui tentang etika publik dan komitmen mutu. Silakan yang mau berpendapat resen. Etika publik dan komitmen mutu. Ada yang berpendapat? Tadi sudah digambarkan sama host kita bahwa segala aktivitas kita terekam dan dipantau oleh panitia penyelenggara. Keaktifan saudara itu sangat mempengaruhi terhadap nilai yang diberikan nantinya. Baik dari fasilitator maupun dari panitia penyelenggara. Karena yang ingin diketahui sejauh mana pemahaman dan internalisasi dulu sebelum aktualisasi. Saya cek dulu siapa yang ada yang keluar. Host barangkali ya. Saya kan. Silakan. Ada yang pendapat apa ya? Kita mulai dari 2 itu. Etika publik dan komitmen mutu. Saya kira sudah lulus semua dari emosi. Ya, kalau sudah lulus kan sudah, berarti sudah. Silakan. Siapa? Uswatun Hasanah. Resen. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sedikit saya pahami tentang etika publik dan komitmen mutu, di mana etika publik yaitu tentang sikap dan tingkah laku yang diatur kepada pelayan publik seperti ASN, di mana semua itu adalah aturannya, baik tingkah laku maupun kemarin telah belajar juga tentang etika, cara duduk, cara jalan, cara berkenalan dan berjabat tangan, cara berpakaian yang baik sebagai seorang ASN. Itu tentang etika publik yang saya pahami, Pak.
Kemudian tentang komitmen mutu, mutu sendiri tuh yang saya pahami adalah kualitas yang diberikan kepada publik atau masyarakat sebagai seorang ASN. Biasa juga disebutkan tentang pelayanan prima yang cepat, yang tanggap, jujur. Itu apa yang saya pahami tentang etika publik dan komitmen mutu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ya, betul apa yang disampaikan teman saudara tadi, suatu hasanah bahwa ketika kita berbicara etika publik, kita bisa lihat sendiri. Kalau etika itu ya tentang baik, buruk, benar, salah. Nah, itu yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan baik atau benar. Nah, etika. Kalau etika publik, ya digambarkan teman saudara sendiri tadi teman Anda, cara atau refleksi tentang standar atau norma yang menentukan tentang baik, buruk, benar atau salah. Ini diatur dalam perilaku, tindakan, bahkan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Nah, gitu yang dijelaskan teman saudara. Saya coba poles sedikit bahasanya. Sementara kalau kita berbicara tentang komitmen mutu, kalau komitmen itu sendiri kan biasanya kalau komitmen adalah janji, perbuatan dari individu atau kelompok, ya. Sementara mutu ya seperti digambarkan teman saudara tentang standar, kelayakan atau ciri sifat. Tentu hubungannya dengan bagaimana komitmen mutu itu kita pertahankan, kita tingkatkan dalam rangka pelayanan kita. Karena kita semua PNS adalah pelayanan publik kan. Salah satu unsurnya kita adalah pelayanan publik. Selain itu kan kita pelaksana kebijakan publik dan perekat dalam pemersatu bangsa. Nah, kalau kita lebih jauh melihat tentang etika publik, etika publik itu juga ada namanya integritas publik. Sebenarnya ini hal yang menjadi tuntutan bagi pejabat publik. Kenapa? Karena integritas publik ini menuntut para pemimpin atau pejabat publik atau kita semua aparatur harus memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan, tentu di dalam pelayanan publik. Di mana kita sudah memiliki integritas personal ya. Integritas personal. Di mana integritas personal ini kita bahas kemarin tentang kejujuran. Ya. Hal-hal yang kita miliki secara personal. Itulah yang memberi warna layanan kita. Ya. Nah, bagaimana lagi kita pernah mendengar apa sih namanya kode etik? Saudara kan kemarin ada yang melapor menyampaikan kode etik peserta latsar. Nah, jadi kalau kode etik sama ada etiknya, tapi dia yang menyangkut peraturan yang mengatur tingkah laku dalam satu kelompok khusus. Jadi kode etiknya itu khusus ya. Khusus latsar, khusus apa. Sudut pandangnya hanya dititik beratkan pada hal-hal prinsip. Di dalam hal ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi kode etik itu per organisasi atau karakter. Tidak akan bisa dibawa kode etik peserta latsar menjadi kode etik pejalan kaki. Ya, nah sama itu. Makanya kode etik itu mengatur secara khusus berdasarkan sudut pandang yang hanya ditujukan pada hal-hal yang prinsip. Makanya kode etik yang Anda bacakan itu hanya hal-hal yang prinsip. Di luar hal prinsip yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, dianggap kita sudah mematuhi semua, memahami.
Nah, tadi disinggung banyak oleh teman saudara bahwa kalau kita berbicara tentang PNS, ada prinsip aparatur sipil negara, ada nilai dasar etika publik, ya, ada kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, seperti apa itu prinsip dasar aparatur sipil negara ASN? Diatur pada pasal 3 Undang-Undang ASN. ASN itu punya nilai dasar, ya, punya kode etik dan kode perilaku. ASN punya komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Siapapun ASN itu harus punya komitmen integritas moral dalam tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik. Siapa sih publiknya kita? Ya kalau guru, publiknya adalah murid dan masyarakatnya. Ya. Kalau kesehatan, suster, paramedis, medis, ya berarti stakeholdernya, publiknya adalah masyarakat yang dalam hal ini yang mencari layanan kesehatan. Kemudian kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Berbeda halnya dengan dulu. Kalau dulu orang masuk-masuk saja jadi CPNS, mau tamatan apa, kalau lulus masuk. Kayak kadang-kadang ada sarjana hukum ditempatkan di bagian sosial, gimana itu. Bahkan pernah ya di satu kabupaten sarjana tambang cair ditaruh di sosial. Nah, ini kan sangat berbeda. Ilmu yang dia pelajari bagaimana mengeksplorasi dan mendapatkan sumber daya yang bisa mendatangkan uang. Sementara di sosial itu bagi-bagi. Membagi-bagi itu bukan mendapatkan. Wah, saya telusuri kenapa bisa di sana, nak? Ya, iya, Pak. Saya dulu kerja karena omku di situ pejabat, jadi saya masuk di situ honor-honor. Diangkatlah saya. Segera pindah. Stres kamu itu karena apa yang kau pelajari itu tidak sama dengan yang kau lakukan di situ. Ya, bertentangan. Banyak yang aneh-aneh. Kalau sekarang tidak. Anda dituntut melakukan kegiatan seperti kompetensi karena Anda melamar CPNS, melamar PNS sesuai dengan jabatan yang dan kompetensi keilmuan saudara. Sudah tidak ada kita temukan yang seperti masih pernah dulu ada bidan jadi PPL. Bayangkan. Saya sempat berpikir kenapa bidan bisa jadi PPL. Memang sih kalau kita mau bidan itu kalau dia mau urus ibu-ibu petani atau istrinya petani itu yang hamil. Tapi kalau dia mau urus tanaman, beda kan kalau tanaman hamil dengan manusia yang hamil. Kapan kasih melahirkan orang? Kapan bisa kasih partus orang? Nah tugasnya dia kasih partus tanaman ya. Ya kalau masih kira-kira hubungannya dengan peternakan ya nyambunglah sedikit. Tanaman pangan bagaimana? Kemudian Anda punya kualifikasi akademik. Ya. Tidak kayak orang dulu masuk saja. Masuk kerja tamatan SMA. Sekolah terus. Ya. Bukan siapa-siapa itu. Opa itu. Masuk tamatan SPMA. Sekolah terus. Ya. Opa diangkat tahun 93, 94. Golongan 2A. Yang namanya SPMA. Kalian hebat kan sarjana? Nah, alhamdulillah karena opa sekolah sesuai juga dengan tentu jurusan yang dicari sesuai dengan pekerjaannya, kompetensinya. Ya. Kalau umur panjang secara tahun depan, Tuhan mengizinkan bisa ke 4D. Ya, baru mau ke 4D, masih ada 4E lagi satu. Tapi suatu hal yang sangat disyukuri. Salahkah dulu? Tidak. Benar pada zamannya. Ya. Tidak boleh kita sesali yang lalu. Pasti benar pada zamannya. Kalau sekarang tidak bisa. Tentu ASN juga punya jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Makanya adik-adik kalau bekerja jangan lupa apa bukti hukumnya Anda ditugaskan. Ikut latsar begini, ada enggak surat tugas mengikuti? Bukan apa-apa.
dasar hukumnya tidak diminta-minta. Ada cedera, celaka dalam kegiatan itu, mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Karena dianggap melaksanakan tugas. Oh, ini kan cuma virtual, Pak. Tidak ada bahayanya. Siapa bilang? Kalau kesengat strom, bisa mati. Pasang-pasang headset, taunya ada strom di dalam situ. Ya, ada yang pernah lihat 2 tahun lalu di daerah Poso Pesisir, cas HP-nya baru tidur, begitu sebelum bangun didapat kering tuh ada kesalahan jaringan, akhirnya dia dikira masih tidur. Ini sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 11 belum bangun. Begitu diperiksa, sudah tidak ada. Sudah keras badannya, melekat headset di telinga. Karena sementara dia cas baru headset. Itu contoh-contoh saja. Jadi setiap pekerjaan punya risiko. Kemudian profesionalitas jabatan. Dan seterusnya. Begitu juga ada 15 nilai-nilai dasar etika. Ke publik. Ini yang saudara teman-teman kalau bisa di print out, baru disimpan di bawah meja. Kalau bekerja dibaca-baca. Selain itu sih. Memegang teguh ideologi Pancasila. Setia mempertahankan dasar Indonesia tahun 45. Mengabdi kepada negara, rakyat Indonesia. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jangan sampai kita lalai, berarti kita melanggar nilai dasar. Melanggar nilai dasar, ini bagian dari hukum karena norma. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Biasa kita tidak sadar, karena di desa-desa itu guru itu dianggap orang pintar. Ditanya, Pak Guru, bagaimana itu vaksin? Wah, jangan, bahaya itu. Ada orang di sana bisa divaksin, mati. Ini kita sudah memberikan informasi yang salah, sudah melanggar ketentuan, memberikan keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Bukan keahliannya kita. Kan kadang tidak sadar kita, karena sering baca media sosial, kita memberikan informasi yang sifatnya diadopsi oleh masyarakat. Karena di desa-desa itu, guru itu bukan guru namanya, tuang guru. Apapun yang Anda keluarkan bahasakan, itu dipercaya oleh mereka. Makanya jarang-jarang itu guru lolos dari desa. Itu biasanya sebelum, kalau belum berkeluarga masuk di desa itu, pulang-pulang, wah, momongan. Nanti Pak Yermia di sana nanti itu, wah, Pak Yermia ini bukan cuma dapat jodoh, dia bisa jadi kepala desa di sana. Gitu ya, contoh-contoh. Kalau ada yang tanya kita tentang itu, ya bukan kalian kita, dijawab dengan bijak. Oh iya, saya dengar-dengar itu program pemerintah, saya kira pasti benar itu. Tidak mungkin pemerintah membunuh masyarakat. Untuk lebih memahami tentang itu, silahkan tanya teman saya. Ya, itu pentingnya Anda memegang nomor handphone teman di jaring. Ini nomor telepon teman saya. Coba kita hubungi. Dia kebetulan dia memang suster, orang kesehatan. Aman kan? Jangan sampai kita menjawab bukan kalian kita. Ciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. Kemudian pelihara junjung tinggi standar etika luhur. Apa etika luhur itu? Apa para pendiri bangsa ini yang dari kalangan guru, apa perjuangannya, etikanya bagaimana, itu yang kita pelihara. Bayangkan dulu di zamannya Opa masih anak-anak muda, ketika mau ketemu guru itu, saya biasa jatuh-jatuh di sawah itu, kalau pas ke pemetaan sawah itu guru dan depan, menghindar kita jatuh di sawah saya. Karena kita hargai betul gurunya kita. Bahkan Opa pernah luka lidahnya Opa, karena sementara merokok. Pak jalan, tiba-tiba ada dari muka guru saya. Begitu dia tegur, saya lipat. Nah, lipat rokok masuk di mulut. Karena tidak bisa dipegang, sebelah pegang apa-apa. Pas saya lipat. Nanti lewat berkas dulu, kamu. Itu. Sekarang, ya ampun. Kita juga yang salah. Kadang-kadang tanya murid, ada Pak Macis? Terpasang murid, ada satu batang Pak. Aku kasih rokok murid dengan gurunya. Tidak haram, tapi ini kan batas-batas yang tidak.
Ya, belum lagi ada murid yang bawa gurunya pergi karaoke atau sebaliknya. Aduh, luar biasa. Ya. Walaupun oknumnya yang berangkat karaoke, tapi guru itu profesi. Kemanapun Pak Irmia dipanggil Pak Guru. Biar semua tebang bambu, ambil sayur. Apa kabar Pak Guru? Nah, ya, begitu juga teman-teman yang di kesehatan, profesi itu. Ibu bidan, ngapain Bu bidan? Padahal Ibu bidan sementara mencuci. Ada enggak pekerjaan bidan mencuci? Tidak ada, tetap dianggap bidan. Ya, kemudian pertanggungjawabkan tindakan kinerja kepada publik, bukan kepada atasan kita. Miliki kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Harus kita paham apa-apa program pemerintah. Tentang kesehatan, tentang pendidikan, apa-apa. Jadi menjadi modalitas kita informasi ketika menyampaikan penjelasan. Kelihatan teman-teman yang biasa membaca tentang program itu. Kalau menjelaskan itu tertata, bisa dihubungkan penjelasannya dengan program. Ada buku-buku kecil dipegang-pegang, kalau tidak kegiatan baca-baca atau taruh di handphone daripada kita buka WA yang hoax punya ya. Kemudian utamakan pencapaian hasil dan kinerja pegawai. Dorong kesetaraan dalam pekerjaan serta tingkatkan efektivitas pemerintah. Itu yang perlu kita lihat. Ada lagi tadi saya katakan kode etik. Kurang lebih ada 12 kode etik dan kode perilaku. ASN diatur pada pasal 5 Undang-Undang ASN. Seperti apa? Iya, laksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Laksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Laksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Laksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan. Kenapa dikasih tahu begitu? Karena kadang-kadang ada perintah atasan itu sudah melanggar. Contoh, mentang-mentang Pak Ermia pintar bawa mobil. Contoh saja, kepala sekolah, coba jemput ibu dulu, bawa ke pasar. Kalau pulang ambil anak-anak, tunggu di sekolah. Iya Pak, siap. Jadi lagi, coba antar ibu piarisan dulu. Nah, penilaian dari penilik, Yermia kurang mengajar. Siapa yang salah Pak Yar? Kalau namanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan, berarti itu namanya loyalitas. Tapi kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang saya contohkan tadi, biar antar jemput istrinya, antar ke pasar, jemput anaknya, bawa arisan, kalau Anda lakukan itu, pasti penilaian tentang kinerja dari sisi penilik. Ya? Kalau guru rendah, berarti itu bukan loyalitas, tapi loyalitas. Ya. Bisa kita mohon, maaf Pak, kalau bisa sebentar Pak, karena saya masih ada pekerjaan ini, nggak apa-apa ditolak. Karena belum tentu Anda dibela oleh yang merintahkan pada saat ada pengawas datang. Kira-kira kalau datang pengawas Pak, maaf Pak, karena saya antar istrinya Pak Kepsek dengan anaknya jemput. Ya, paling-paling dia bilang pengawas, saya tidak tahu itu. Anda punya SP di sini, RP Anda bukan itu. Nah, dimanapun kita berada, terkadang berhadapan dengan begitu. Di puskesmas juga seperti itu. Makanya kadang-kadang saya punya bos dulu. Atasan saya ikut peserta latsar di sini, angkatan berapa itu? Pak Dokter Ahmad Yani, bapaknya itu saya punya atasan tuh, almarhum Soekarso. Dia itu kalau mau fotokopi, kalau bukan dia punya urusan dinas, bajalan menyeberang dia. Nanti kita kejar, Pak, ada fotokopi dulu. Nanti kita, tidak, bukan kerjamu ini. Kalau urusan kantor, dia perintah orang, tapi kalau pribadi, bajalan menyeberang, di fotokopi sendiri. Karena dia tahu kalau itu dia lakukan lantas ada pemeriksa, anak ini bermasalah. Sampai sekarang saya ingat itu. Almarhum itu. Saya lihat kemarin, angkatan berapa ini? Dokter, iya anaknya Pak Soekarso. Nah, saya ingat bapaknya itu. Jujur sekali bapaknya. Nggak pernah potong-potong kita punya uang. Kalaupun ada yang dia tanya dulu. Nah itu contoh-contoh. Jadi ternyata biasanya orang-orang yang baik-baik begitu cepat diambil Tuhan nih. Meninggal di beberapa tahun lalu.
Al-Fatihah buat beliau. Kemudian jaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ingat, rahasia itu ada dua yang menyebabkan sesuatu menjadi rahasia. Karena sifatnya memang harus rahasiakan. Kedua, karena perintah. Gunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan sesuai peruntukan. Pak, itu ada orang kendaraan dinas dia pakai pribadi. Tidak apa-apa, karena peruntukannya memang dipakai kendaraan itu. Hanya saja hindari benturan kepentingan. Jangan sementara dibutuhkan di kantor, kok pakai di pesta, kasih pinjam lagi orang di pesta. Nah, itu benturan kepentingan namanya. Siapa bilang tidak bisa dipakai? Nah, kita juga biaya pribadi banyak di situ. Ya. Tapi sesuai peruntukannya. Kalau memang dibutuhkan di dinas, jam dinas, ya jangan pakai pribadi. Di Bali pernah. Kendaraan dinas itu fasilitas kantor, semua disimpan di kantor pada saat di luar jam kantor. Hanya bisa gunakan. Apa resikonya? Tidak efektif juga. Karena orang tidak akan perbaiki mobil kalau bukan jam kantor. Nanti jam kantor. Akhirnya banyak orang tidak masuk kerja. Ada yang pergi servis kendaraan, ada yang pergi cuci motor, cuci mobil, perawatannya. Jadi jangan juga terlalu kaku. Jaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Itu yang saya jelaskan tadi. Berikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Itu yang saya gambarkan tadi, bahwa kalau bukan kewenangan kita, bukan kalian kita, jawab secukupnya dan arahkan kepada ahli. Tapi kalau itu kalian kita, jelaskan secara penuh tuntas. Sekarang kan orang banyak sekali yang suka guyon di media sosial. Saya biasa khawatir juga. Bukan saya tidak suka guyon, tapi jangan sampai apa ada saya tulis menjadi referensi buat orang. Karena di mata hukum itu namanya orang kalau ahli hukum, ada 4 referensi. Salah satunya adalah doktrin, pendapat para ahli. Waduh. Kalau kita tulis-tulis yang salah, orang bilang ini pendapatnya Dr. Mukhtar. Waduh, gawat. Padahal orang sementara main-main. Nah, itu. Jadi dibatasi sesuai yang wajar-wajar. Pernah saya buka di internet, ada orang bayi lahir langsung besar, Pak Jenggot. Saya cari lacak, oh untung bukan perawat yang punya status. Kalau perawat sama tegur. Nanti ada betul orang menganggap bahwa orang bisa lahir langsung berkumis. Kenapa? Ya karena ahlinya yang keluarkan. Ya untung bukan perawat yang oke, tidak apa-apa. Jangan sekali-sekali dari kompetensi kita memberikan pernyataan yang tidak sesuai, orang ambil sebagai referensi, maka gawat. Pegang teguh nilai dasar ASN, selalu jaga reputasi, integritas ASN. Kemudian laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ya. Yang tidak kalah pentingnya, jangan menyalahgunakan informasi intern negara. Tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mencari keuntungan yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Ketika dilakukan, masih bisa dikatakan korupsi. Dimensi tadi etika publik, apa-apa saja, ada dimensi tindakan integritas publik, dimensi modalitas, dan dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik itu merupakan moral dalam etika publik dituntut melebihi dari kompetensi teknis. Terkait pelayanan, moral dan etika publik itu menuntut lebih dari kompetensi teknis. Kenapa? Karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Tidak ada orang tamatan sarjana etika, ya. Tapi kita dituntut harus mengetahui etika itu. Jangan sampai ada jawab bilang, oh ya Pak, maaf saya kan bukan sarjana etika. Tidak ada. Tidak ada alumni dari etika, tapi dituntut harus mampu mengimplementasikan. Makanya teman-teman dilatih, latsar, dan di dalamnya ada materi nilai-nilai dasar PNI. Supaya kita bisa memahami dalam pelayanan kita yang mana terkait nilai dasar akuntabilitas, yang mana terkait nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu yang harus kita lakukan dan hindari
terjadinya benturan kepentingan, melanggar kode-kode etik, melanggar nilai dasar ASN. Modalitas ada 3, akuntabel, transparan, dan netral. Anda sudah baca semua. Ya. Tadi ada integritas publik. Ya, jadi apa sih integritas publik? Tujuannya supaya pejabat bertindak sesuai dengan nilai, standar, aturan moral yang dapat diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik bagi seorang pejabat untuk mendukung institusinya seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Ya. Supaya kalau orang punya kompetensi etika, dia cenderung menjadi peka, ya, tidak peduli dan diskriminatif, kemudian terutama kepada layanannya. Etika publik itu merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai integritas tentang kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan. Nah, ini yang harus kita implementasikan. Intinya, aparatur sipil negara, baik itu pejabat maupun aparatur sipil negara, pengelola kebijakan, harus mampu merubah mindset. Ya, sudah dituntut ada perubahan mindset. Dari penguasa menjadi pelayan. Dari wewenang menjadi peranan. Bahkan dituntut merubah pikiran kita, mindset kita, dari memahami jabatan menjadi amanah. Kalau kita anggap jabatan itu sebagai kebanggaan, maka kita tidak akan bisa melayani orang. Tidak melayani publik, ya. Masih banyak di kalangan-kalangan sekarang, misalnya ada kegiatan. Kalau dulu itu namanya pejabat, badannya harus besar. Kemudian kalau berkunjung ke desa-desa di Kalungi Bunga, dibukakan pintu mobilnya, masih ingat? Pasang karpet merah. Sekarang tidak ada itu. Tidak boleh. Saya sempat lihat di Makassar, wah, hebat. Pejabat di sana itu. Ya, di Makassar. Ketika tiba waktunya, seperti yang dipraktikkan tadi, siapapun terlambat tinggalkan. Jadi pada saat dibuka acara, pimpinannya belum datang, maka orang lain di bawah tingkatannya itu mewakili di atas. Begitu datang kepala lan, dia duduk di bawah. Pas di samping saya, risih juga saya. Saya tanya, Pak, kapus di atas? Bilang, oh tidak, kapusnya sudah di atas itu. Yang ini Firdaus. Maksudnya, pada saat acara dimulai, maka jabatan kapus itu dipegang oleh siapa saja yang tentu di bawah levelnya sedikit. Wakil ke atas. Dia lambat, turun di bawah dia. Jadi peserta. Luar biasa kemampuannya orang berubah, ya. Kalau di Palu, wah belum ada apa begitu. Bahkan di Palu yang lucu, biar acara-acara pesta, kami undang dengan hormat Ketua DPR. Adakah Ketua DPR di pesta? Bapak Kepala Dinas. Tidak ada Kepala Dinas di pesta. Ya, coba lihat waktu kawinnya siapa ini. Jokowi datang, yang terhormat Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, tidak disebut presidennya. Karena tidak ada presiden datang di pesta. Ada enggak tugasnya presiden ke pesta? Tidak ada. Maka disebutlah yang terhormat Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, yang telah hadir bersama kita. Tidak ada disebut Pak Menteri dengan Pak. Kalau di Palu, itu habis waktu foto-foto bersama dari pejabat-pejabat. Maaf, bukan saya tidak suka, tapi itu kan terbawa-bawa. Oke, kita setelah etika publik, tadi ada komitmen mutu, ya. Tadi komitmen itu janji, perbuatan individu. Mutu itu standar kelayakan ciri. Yang dimiliki mutu itu apa? Efektivitas, efisien, inovatif, mutu. Nah, saudara masih ingat dulu ketika di zaman dahulu informasi bisa kita dapatkan melalui kentongan. Tapi itu orang lebih akui karena bunyi kentongan 2 kali panjang, wah, hati-hati pencuri.
Karena betul-betul trust dipelihara. Kalau bunyi terus-terus, oh berarti ada panggilan. Atau bagaimana kodenya, saya belum hafal. Bergeser ke alarm, masih dipercaya. Kalau sekarang telepon, wah, HP, apalagi HP, orang tidak terpercaya. Sudah dengan foto kotak bakar apa semua, wah, hoax itu. Ini efektivitasnya ini terkadang berubah, bukan karena alatnya tidak canggih, tapi nilai-nilai kejujuran manusia sekarang sudah perlu dipertanyakan. Lebih banyak sudah cerita-cerita anehnya, hoaxnya daripada yang benarnya. Informasi tentang COVID saja, itu sudah hampir 2.000 jenis hoax yang tertampung. Jadi bayangkan banyaknya yang tidak betul. Olehnya itu, dulu juga orang kirim surat lewat merpati. Sampai di tujuan itu, surat dikirim lewat merpati. Sekarang kadang-kadang salah tujuan, salah kamar itu surat dikirim, tidak sampai di tujuannya, sudah pakai kantor pos segala macam. Sudah di WA alamatnya. Kenapa? Ya memang benar, apalagi bagi pasangan yang ke Semarang dulu, dilambangkan itu merpati bawa surat. Kenapa? Karena merpati tidak pernah ingkar janji. Ya? Merpati tak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia. Tidak percaya? Anda berdiri bersama-sama dengan pemilik merpati itu. Sama-sama angkat tangan. Merpati pasti datang bertengger di pemiliknya. Biar Anda taruh apa semua dia. Kalau bukan pemiliknya, dia tidak akan bertengger. Oke? Berpuisi sedikit. Nah, kita mau lihat apa-apa sih ini dasar dari komitmen mutu dengan ini. Iya, saya mau coba perlihatkan teman. Karena kita sudah mau dekat-dekat tugas ini. Ya. Ada tugas lagi. Ih, opa, tugas terus. So bagaimana dah? Tugas lagi itu kita. Oh, tunggu dulu. Nah, yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman, karena anti korupsi kemarin sudah ya. Jadi kenapa cuma itu yang kelihatan? Oke, saya stop share. Oh iya. Iya. Jadi tugasnya kita etika publik dan komitmen mutu ini, ya, sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi belanja kasus di media elektronik, media cetak, atau iya belanja kasus selain dari kita yang identifikasi, saudara identifikasi penyimpangan nilai-nilai dasar etika publik dan komitmen mutu dalam pelayanan publik. Ya, penyimpangannya yang tidak optimal pelaksananya. Diskusikan, buat diskusi singkat penyebab permasalahan. Ya, kalau mau bagus, sandingkan penyebab permasalahan dengan strategi penyelesaian masalah. Apa yang Anda tawarkan? Individu, evaluasi dan analisis penerapan nilai dasar etika publik dan komitmen mutu dalam pelayanan publik dan mutu layanan informasi publik. Saudara buat analisisnya, susun laporannya, deskripsikan dalam bentuk kegiatan dan tahapan kegiatan, kemudian kaitkan dengan nilai dasar ASN diterapkan pada pelaksanaan tahapan kegiatan itu.
Nilai dasar ASN apa? Semua aneka. Yang mana Anda cenderung lebih dominan menurut pemikiran Anda. Di laman LMS Kolabjar itu sudah saya buat, sudah saya kirim itu. Ya. Tugas, ya, bahkan kalau tidak salah ada juga kuis, silahkan dijawab. Sudah ada kelompoknya, ada individunya. Kalau masih ada belum sesuai, tanya PIC ya. PIC. Karena Opa punya kemampuan sampai di situ buat. Saya sudah berusaha belajar, sudah saya coba itu. Nah, yang perlu kita ketahui, teman sekalian, saya mau perlihatkan dalam melaksanakan kegiatan kita, perlu kita identifikasi nilai-nilai dasar itu. Ya. Ya, nilai dasar, penerapan nilai dasar itu. Coba saya perlihatkan teman-teman. Ya, nilai dasar etika publik, jujur, terbuka, tulus, sopan, dan transparansi. Bersikap hormat, bertanggung jawab terhadap barang milik negara, tidak diskriminatif. Itu yang tadi ya, nilai dasarnya. Saya coba berikan uraiannya di sini. Bagaimana bentuknya yang jujur itu, karena etika publik ada jujur, kemudian anti korupsi juga ada jujur. Jujur dalam etika publik, ya tidak berbohong, dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. Gitu. Sesuaikan. Kalau tidak salah, sudah ada di materi. Anda sudah pelajari dan ada. Kalau juga butuh materinya ini, nanti bisa siapa yang bisa wapri saya kalau minta materi ini, atau ada grupnya, saya kirimkan. Ya. Karena ini adalah materi saya buat bukan seperti sama dengan di modul, cuma ada beberapa tambahan-tambahan pengayaan-pengayaan. Nah, kemudian komitmen mutu punya nilai dasar juga. Nah, kalau komitmen mutu tidak banyak nilai dasarnya. Gitu. Hanya ada 4. Seperti yang kita jelaskan tadi, efisien, efektif, inovatif, dan orientasi mutu. Nah, dalam melaksanakan layanan, apa yang tidak optimal kalau dalam tugas individu? Ya. Apa kurang efektif? Kenapa? Ya, penuhi kebutuhan masyarakat, capai target, berhasil guna. Efisien, tidak melaksanakan tugas dengan tepat dan cermat, bekerja berdaya guna dan tepat guna, bekerja tanpa kesalahan dan tanpa pemborosan. Itu. Nah, ada juga dulu orang waktu pertama-pertama ada itu handphone, wah, kayak tidak bisa dilihat kita. Biar orang tua juga mabuk juga, SMS terus. Biar sudah ada tamunya, ada orang bertanya, tidak ada layan pokoknya. Tidak cukup itu, pakai telepon kantor lagi. Sudah berdiri, jongkok, sandar, telepon. Gunakan fasilitas negara. Itu termasuk apa? Berarti tidak efisien. Kalian pasti tahu membedakan. Ya, nah, itu. Teman-teman sekalian yang kita akan dapatkan tugasnya nanti. Sekarang kembali, teman-teman. Adakah pertanyaan terkait dengan tugas kita? Karena kalau tidak pertanyaan, saya tanya ini. Silakan, Adriana. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Pertama terkait dengan tugas yang ingin saya tanyakan mengenai tugas individu ini, itu apakah dia mengidentifikasinya di tempat kita kerja, Pak? Betul. Begitu. Di tempat kerja kita. Tapi jangan kemudian dikatakan pelayanan buruk. Penerapan nilai dasar ASN, terutama etika publik dan komitmen mutu yang belum optimal.
Oh, di kalau tempat kerja. kalau pimpinannya dengan pelayanan buruh pasti bilang, bicara apa kok ini? Belum lama tugas ini semacam-macam. Nanti Oh kalau iya, Pak. melapor, Pak, ada yang saya temukan berdasarkan saya pelajari, ada yang belum optimal, Pak. Alangkah lebih bagusnya kalau kita optimalkan itu. Izinkan saya untuk merambah ke situ apa-apa yang saya bisa lakukan. Ya, Iya. jadi Baik, Pak. bahasa itu sebenarnya tujuannya sama, sebutannya berbeda, membuat orang tidak tersinggung. Ya, kalau dibilang opa jelek, marah saya. Tapi kalau dibilang opa kurang ganteng, saya terima itu. Padahal artinya sama tuh. Bagaimana Pak Yer? Nah, itu ya. Jadi yang di tempat tugas kita. Supaya kita perbaiki. Iya. Oke. Dan ini Pak, maksudnya nanti akan berkelanjutan ke laporan aktualisasinya kami nanti? Sebaiknya. Kalaupun tidak persis, ini adalah sudah belajar, sudah kita mengidentifikasi. Sudah belajar kita. Dan model yang kita lakukan, sudah 2 tahap yang kita lakukan. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS. Kan nanti kan keterkaitan dengan nilai peran kedudukan SN, kontribusi terhadap visi misi, kontribusi penguatan terhadap nilai organisasi. Nah, kita mulai coba dulu keterkaitannya dulu, jangan dicampur yang lain-lain. Supaya konsen betul melihat keterkaitannya dengan nilai dasar PNS. Kalau di kelompok, strategi penyelesaian masalah belum kita kaitkan. Tapi kalau Anda mau kaitkan dengan nilai dasar PNS, itu juga lebih bagus. Tapi kalau belum mau mengaitkan di situ, belum bisa merambah terlalu banyak, tidak jadi masalah juga. Tapi kalau Anda kaitkan, lebih bagus nilainya. Ya. Ada lagi? Ini Pak, mungkin ini pertanyaan tentang materi terkait dengan etika dan pelayanan publik. Jadi saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di tempat kerja yang lama. Silakan. Ya, jadi sebelumnya sudah honor-honor di sekolah sebelumnya. Terkait dengan etika dan pelayanan publik, kita kan sebagai guru Pak itu memberikan nilai sesuai dengan apa yang juga siswa berikan ke kita. Nah, misalnya kita kasih tugas, terus siswanya juga mengerjakan tugas dengan baik, tentu kita akan memberi reward dengan nilai yang baik juga. Betul. Nah, hanya saja misalnya Pak di lingkungan sekolah kita memberikan nilai, misalnya siswa A ini saya memberikan tugas sekian, tapi yang hanya dia kerja, misalnya saya kasih tugas 5, terus dia kerja tugas hanya 1. Kan di sekolah itu ada namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi itu nilai standar yang kita berikan. Nah, waktu itu saya memberikan nilai di bawah nilai standar. Ya, karena menurut saya penilaian saya, karena dia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang tugas-tugas yang saya berikan. Oke lah, tidak memperhatikan benar salahnya, tapi lebih kepada tanggung jawabnya ketika diberikan tugas. Masalah urusan salah benar itu urusan belakang, tapi yang pertama kita lihat tanggung jawab siswa mengerjakan. Betul. Nah, kemudian Pak, saya kasih nilai, tapi teman saya yang sama-sama rekan sejawat itu termasuk senior dan dia ada hubungan keluarga dengan siswa ini. Terus dia datang ke saya, Bu Adriana, coba kasih naik dulu ini. Ini saya punya keponakan ini. Nah, di sisi lain saya dilema karena sesuai dengan komitmen mutu kan Pak, kita memberikan nilai sesuai dengan apa yang dia berikan. Nah, di sisi lain yang memerintahkan ini juga senior, mau kita istilahnya bersikeras, tapi rasa enggan untuk mengatakan tidak itu masih susah Pak, karena kami masih junior. Nah, yang saya mau minta sama Bapak ini kira-kira bagaimana tips dan triknya supaya kita itu tidak tidak enggan untuk menyatakan tidak walaupun itu sudah senior kita. Itu Pak yang kasih Pak. Ya. Ini memang sering kita temui. Saya juga sering dapatkan di peserta latsar. Peserta latsar itu masih muda-muda. Kalau PIM ada yang lebih tua dari OPA. Bahkan doktor juga. Tapi kadang-kadang tidak sesuai. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Kita juga sebagai manusia, seperti kalian, ini haknya jadi pegawai negeri. Kalau saya berikan nilai misalnya ada fatal lantas saya lakukan sudah ini, Anda bisa ada yang tidak lulus. Ya? Karena mungkin lalai. Caranya saya bisa mengakomodir keduanya. Kita tetap berkeras kepada ketentuan, tapi ada upaya juga. Upaya begini. Tadi yang senior itu kasih tahu, iya Pak atau Ibu bisa. Tapi bantu saya. Bantunya saya
temukan saya dengan itu anak, atau ajak dia, saya mau ketemu, baru dilatih dia. Dilatih, diperipat dia supaya dia paham, uji kembali. Ya, minta izin dengan kepala sekolah. Jadi kita tidak menyalahi ketentuan karena memang hasilnya bagus, tapi ada proses memperbaiki itu anak. Makanya kalau ada peserta diklat, kalau bimbingan saya, ya, jangan heran kalau ada yang sering saya telepon. Bukan karena cantik itu. Ya, bukan masalah kecantikan. Mungkin nilainya agak rendah-rendah sedikit. Jadi saya telepon, ini kasih baik, supaya bisa setara dengan lain. Jadi saya tidak berdosa kalau nilainya bagus, dan saya juga tidak mengkhianati komitmen mutu karena saya kasih bagus nilainya. Minimal standar lah. Jadi saya lihat itu, biar mahasiswa apa saya lihat, oh ini hancur nilainya. Ya dengan cara bagaimana, sering halo apa kabar, iya siapa nama orang tuanya, iya. Salam boleh saya jalan ke rumah atau kau ketemu saya. Jadi dia cair kan, tadi saya kan cair. Apa ini Pak? Biasa dibatanya Pak, saya Pak susah belajar. Nah, ketemu di mana kita? Kau saya pinjam buku saya, tapi hanya 3 hari ya. Jangan tidak dikasih jangka waktu. Dia simpang itu. 3 hari harus tuntas kau baca. Karena saya butuh. Dia baca baru uji ulang. Artinya kita ini ingin mempertanggungjawabkan sebagai layanan bagus, tapi pertanggungjawaban kita juga kepada Tuhan. Bahwa kita ini betul-betul menilai sebenarnya tentunya bukan karena dikasih apa-apa. Jadi memang triknya kita harus ganda. Ada upaya perbaikan, proses secara khusus, kemudian kasih tahu senior itu. Hasilnya cuma begini Pak. Tapi bisa kita perbaiki, tolong. Saya mau privat dulu dia. Aja. Karena memang dilema. Tapi ingat kembali ke nilai. Mengikuti perintah atasan atau senior sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan. Kalau bertentangan, jangan. Dan memang kalian guru ini dengan perawat adalah pekerjaan yang tidak enak. Iya. Kenapa? Bapak saya guru loh. Bapak saya dulu guru. Sampai sempat dari kepala dinas, kandep. Ya, karena di kampung kurang guru. Itu urusan-urusan kalau murid berhasil, tidak ada tidak bilang gurunya siapa. Pasti dia bilang siapa dulu dong bapaknya. Siapa bapaknya? Biar ibunya juga tidak kenal. Tapi kalau giliran tidak bagus murid, ini mamanya yang bodoh, gurunya bodoh. Tidak ada orang datang terima kasih kepada Anda ketika berhasil anak. Jarang-jarang. Tapi kalau gagal, dia tendang pintu. Mana Ibu Adriana? Apa kamu bikin itu? Anak-anak bodoh. Cuma 4 jam dia di sekolah. Lebih 10 jam di rumahmu. Ketika guru jadi orang tua mau di sekolah, maka Anda orang tua akan bisa harus jadi guru di rumahmu. Tidak enak memang. Jarang-jarang. Sama juga orang kesehatan. Jarang-jarang orang baik-baik datang dengan kita. Ada yang sudah miring mulutnya kan sudah sakit. Berani ketawa, dapat marah kita. Ya, lucu. Jadi memang harus mampu menahan diri. Belum lagi dengan penyakit. Nah orang sakit itu kan mulutnya aromanya lain. Pas kita menghindar, tersinggung dia. Kalau sembuh, sudah laju. Tapi kalau masih sakit, selalu kita diomong. Tapi di balik semua itu, Allah menjanjikan pahala yang begitu besar. Ya, tidak ada. Opa tidak bisa jadi dokter seperti ini, tidak bisa jadi WI kalau bukan karena guru. Ya, Jokowi tidak bisa jadi presiden kalau bukan karena guru. Apapun dia itu, sehebat apapun, tidak akan bisa tanpa melewati proses yang namanya diajar dan belajar. Ingat itu. Demikian juga di kesehatan. Orang tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa melalui proses penyehatan, pemahaman kesehatan. Ya, makanya orang ahli mengatakan, kalau mau hancurkan bangsa itu, pukul di 2 hal itu. Gurunya. Hancurkan dia punya akidah, gurunya, dengan kesehatannya. Meratap itu. Makanya ketika Gus Dur itu jadi presiden, sederhana dia, tapi ketika orang demo, dia bilang, tidak usah pusing. Blokir orang yang antar makanan. Pingsan dia itu, Pak, demo sampai jam berapa kalau tidak dikasih makan. Ya toh? Jadi titik-titik kelemahannya jadi Gus Dur itu, waktu presiden, penyebab masalah itu dihantam. Ya. Bukan penyakitnya, tapi yang mana penyebabnya. Ada tips sekali itu presiden. Saya salut dia. Oke? Ada lagi teman-teman? Cuma kalau ada misalnya teman-teman SMS tak WA saya lo respon, minta maaf sekali ya. Karena Opa ini berapa menit kemudian harus di sini lagi.
Kadang-kadang tengah malam baru saya buka, aduh kasihan. Dari jam berapa peserta ini? DWA saya baru saya balas. Minta maaf bukan sengaja. Nanti bilang, Pak sombong. Bukan. Ini sedangkan kami itu saja ada di sebelah itu di dapur. Ini tapi belum tentu saya lihat dia sampai siang. Iya. Nanti biasa dia keluar di belakang. Makan. Makan. Karena saya habis buka sini lagi. Stres semua itu. Karena kenapa? Baku tindih sini jadwal. Gara-gara corona ini. Kalau memang, makanya Pak Bahrum bilang sekarang kita harus pintar. Kalau corona di bumi, maka kita harus ke udara. Karena di bawah bumi ini corona, maka kita di udara sekarang. Kalau corona ikut naik, kita kembali ke kelas. Tenang saja. Jadi kita tidak boleh ketemu dengan corona ini. Corona karena di bumi, kita ke udara. Nah, sekarang di udara semua kita. Kalau corona ikut-ikut ke udara, kita turun ulang. Gimana kira-kira? Ada lagi? Pas sedikit lagi berangkat ke kelas 68, angkatan 68. Habis kalian, ya sudah lari. Ya, masih tinggal sekitar 35 menit, sudah harus di sana lagi. Materinya lain, makanya saya tanya, apa kemarin saya ajarin? Karena tidak hafal semua ini. Ya, tapi apapun itu, tantangan dan harus dipertanggungjawabkan. Siapa suruh jadi BI? Kalau dosen, biar profesor, dia mengajar mahasiswa kan? Kalau ide suara, dia mengajar sarjana. Betul? Iya. Tidak pernah saya mengajar mahasiswa di kelas ini. Sarjana semua saja. Ada lagi? Bagus, seperti Adriana tadi. Jangan cuma bertanya, kita berbagi. Siapa tahu ada pengalamannya teman-teman yang suatu hal yang baru, dan kami juga jangan dianggap ini suara serba tahu. Ya, saya banyak belajar dengan peserta juga. Ya, saya belajar tentang misalnya apa sih istilahnya itu kalau sebelum mengajar penyemahan persepsi, ada istilahnya guru itu apersepsi. So pintar-pintar juga bilang apersepsi. Karena ilmu dari guru. Apa sih bahasanya itu kalau misalnya pasien diwawancarai apa semua? Oh, anamnesa. Anamnesa. Bagaimana? Indra? Anamnesa tuh? Nah, itu juga saya dapat ilmunya dari perawat. Dari mantri. Jadi kita ini hari-hari belajar. Jangan dikira ini dia suara serba pintar. Wah, tidak juga. Hanya persoalan karena tugasnya di sini. Andaikan kalian jadi ide suara saya peserta, maka Anda harus kelihatan lebih pintar dari saya. Makanya saya kalau mengajar tidak pernah saya menggurui orang. Takut saya. Tidak mungkin saya tahu lebih paham ilmunya saudara daripada Anda. Anda lebih tahu. Makanya saya tanya, apa yang Anda rasakan di lapangan kerja saudara? Karena kalian lebih tahu. Saya tahu sedikit saja. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Monggo. Nah, atau kita mau dengar cerita-ceritanya kesehatan. Indra, ada informasi-informasinya dari Bu Indra. Apa kesulitannya melayani orang-orang sakit? Kan tadi guru sudah banyak bicara, Indra. Kita punya teman ini sudah berkeluarga, jadi saya panggil ibu, walaupun dia masih muda. Nah, silakan. Kalau kami di sini Pak, tim gizi itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan pasien yang di pelayanan puskesmas. Kami itu lebih keluar. Ya. Jadi suka dukanya masalah gizi kan masyarakat begini, saya gambarkan nih Indra, ini hanya gambaran. Ketika saya tugas di Mantikole, bayi itu disuap, dikasih makan oleh orang tuanya, ya. Dia biasa itu ibu-ibu dia kunyah-kunyah dulu itu pisang, baru dia suapi anaknya. Ini kenyataan. Iya. Bagaimana saya memberikan penjelasan? Saya pernah sudah jujur namanya manusia kita jijik, jangan-jangan juga kasih begitu saya dulu. Ternyata mama saya tidak katanya. Dia kerik itu pisang. Di Mantikole itu di daerah ada kemarin saya di daerah ke atas dia kasih begitu. Betul Indra? Jadi apa dampaknya terhadap kesehatan? Kan masalah gizi. Iya, dampaknya itu kalau orang tuanya seumpama dari riwayat penyakit TBC, pasti dampaknya itu sama anak, dia ikut tertular silang penyakit. Nah, inilah peranannya karena selain petugas gizi, Indra harus bisa menyuluhkan itu. Ya.
Nah, itu suka dukanya teman-temannya. Jadi betul tidak bersentuhan langsung dengan orang sakit, tapi penyebab penyakit itu bagian dari tugasnya indera. Kalau orang misalnya gizi buruk, karena tidak terpenuhi gizinya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang memasak sayur itu, nanti sudah cair itu sayur mau diangkat. Sudah ada gizinya. Sudah hilang itu mineralnya semua. Makan sampai kenyang-kenyang. Tidak memperhatikan. Jadi jenis bagaimana, tingkat kematangan bagaimana. Nah, masyarakat mana mau tahu? Paling-paling dia bilang, bah, kami apalagi kalau Indra bukan orang di sana. Kami juga cuma pendatang, tidak tahu apa-apa di sini. Bah, tahu-tahu saja. Nah, ini suka dukanya nih, ya. Jadi di Pandere itu ya artinya sudah agak modern sedikit kehidupan di sana. Maksudnya tidak terlalu kebelakangan ya. Yang saya cerita tadi yang seperti tempat saya pertama tugas di daerah gunung-gunung Mantikole ke sana. Bayangkan sambil bercerita dengan orang di Posyandu kan dulu juga di Posyandu. Waduh, saya lihat gawat ini. Apa dia? Saya kira makan pisang ini ibu. Ternyata dia kunyah habis itu dia mam. Saya aduh. Menurut pikiran saya, bukan orang kesehatan, ini bisa terjadi silang penyakit ini. Iya. Sedangkan bernapas lagi kalau kita ragu, jangan bernapas berhadapan langsung dengan anak. Atau terjadi komunikasi napas. Kalau dia hirup, kita tarik. Kita tiup. Oh jangan. Makanya orang kesehatan kalau periksa orang itu, tidak ada berhadapan begini langsung. Miring sedikit. Supaya tidak terjadi kontak langsung. Itu juga pengalamannya kalau mengajar dokter. Ya, seperti kepala rumah sakit di Ampana itu saya ajar kemarin. Kepala bidang pelayanan kemarin di Anutapura kita ajar. Jadi kesempatan menimba ilmunya. Oke. Nah, coba teman-teman. Makasih banyak Indra. Siapa lagi mau berpendapat? Karena ini kita tidak terkait di dalamnya penerapan nilai. Kita mau keras tapi ya seperti gambarkan tadi Indra, Andriana, mau keras kita tapi kita harus ada namanya etika. Ya. Tapi kita di baliknya itu ada komitmen mutu. Ya. Benturan ini antara komitmen mutu dengan etika. Jangan membuat kita punya senior tersinggung. Nah, ini makanya complicated ini. Nah, ini pengalamannya lagi Ahmad Juanda ini. Tugas di mana, Ahmad? Andi Ahmad. Di Kecamatan Lindu, Pak. Di Lindu. Ah, ini. Di Lindu itu ikan mujairnya itu yang saya tidak bisa. Iya. Ya. Ikan mujair. Ada saya punya anggota di sini selalu bawa ikan itu. Namanya Suaib. Naik turun itu. Biasa ojek. Dia alumni pertanian. Saya punya mahasiswa itu. Sudah sarjana itu. Saya di seberangnya, Pak, saya, Pak. Oh iya. Banyak di atas itu namanya Ibu Yekti. Banyak. Jadi bagaimana pengalamannya sana, Andi Ahmad? Kalau pengalaman di sana, Pak, kayaknya sekolah-sekolah di sana masih tertutup, Pak, dari perubahan pendidikan. Tentunya K13 masuk, kayaknya sudah diterima. Belum bisa K13 di sana. Karena keaktifannya masyarakat, anak sekolah itu, seingat saya dulu, tahun 2012 saya ke sana. Kadang-kadang kalau melihat orang itu, dia sudut, sembunyi di intip-intip dulu kita. Ya, nanti dianggap aman betul baru dia perlihatkan diri anak-anak itu. Baru sepatu itu bukan di kaki, dipegang sepatu lalu berlari itu. Jadi lama rusak sepatunya orang di sana. Karena sepatu itu nanti dipagi kalau mau masuk di kelas. Pokoknya keluar pintu kelas cabut, gantung di leher, bacakar, baru cari pohon-pohon yang bisa dimakan buahnya. Nah, kira-kira bagaimana cara Anda menghadapi untuk menormalkan yang begitu? Butuh waktu itu sekitar 5-10 tahun. Ketika Andi Ahmad ini sudah mulai dikenal, dianggap tokoh di masyarakat di sana, dihargai oleh orang tua, baru kalau perlu setiap apapun kesulitan orang tua di sana, pasti kalian dicari. Ya? Sama dengan Opa dulu ketika jadi PPL, betul masyarakat terima. Jangankan pertanian, radio rusak saja dia panggil saya. Kalau masih ayamnya sakit, masih ada hubungannya. Radionya rusak. Aduh, bagaimana nih Pak Mantri? Radio saya ini tidak bisa dengar siaran begini-begini. Ya lebih fatal lagi istrinya, anaknya hamil mau melahirkan, dia minta rekomendasi.
kira-kira kasih saya pengantar di mana saya antarin untuk dirawat. Ada hubungan apa kasih saya? Nah itu di situ kalau dipercaya masyarakat kita itu hampir segala hal. Jadi bagaimana pengalamannya di Ahmad di sana? Apa yang Anda lakukan untuk merubah? Nah, harus ada program. Ini yang Anda angkat nanti harus ada kaitannya dengan penerapan nilai dasar ASN, kedudukan peran ASN dalam rangka pemberdayaan. Kira-kira Andi Ahmad di sana apanya sekolah itu? Apanya yang Anda mau angkat sebagai isu dalam aktualisasi nanti? Kalau saya Pak dari siswanya Pak yang membacanya kelas 5, 6 itu masih ada yang terbata-bata membaca. Dari segi kurangnya minat atau kurangnya kemampuan? Kurangnya kemampuan Pak, dikarenakan ya memang gurunya kurang. Oh, guru yang kurang. Guru sebelumnya. Karena ini harus kita bisa bedakan. Kalau minatnya kurang, lain itu resepnya. Kalau kemampuannya kurang, lain resepnya. Kalau kurangnya sarana, lain resepnya. Jadi memang harus betul-betul kita belajar dan tanya baik-baik kosnya, apa kira-kira penyebab. Jadi kita lihat dari adaptifnya, penyebab masalah. Ketika selesaikan isu ini, mampukah meningkatkan kinerja? Kinerja di sini kemampuan baca tulisnya. Ya, nah, boleh Anda lihat fishbone analysis. Ya, analisis tulang ikan, apa penyebab-penyebabnya itu di ranking, di rating, dilihat yang mana yang berpengaruh. Siapa coachnya? Andi Ahmad? Ibu Isne ini Pak. Oh, nanti bilang saja, Opa bilang, itu orang pintar itu. Maaf Saya, Pak, iya, monggo. Silakan siapa? bukan Ibu Isna ini tapi Ibu Aje Yulia. Oh, Yuli. Yuli Bude. Trianingsih. Bude Bu, Pak. Bude. Oh iya, Bude juga bagus. Kenapa Andi Ahmad tahu Isna ini? Mengajar dia? Karena kemarin dia yang ngajar fishbone Pak. Oh iya, kalau dia itu saya saja belajar dengan dia. Jadi terbayang-bayang terus fishbone Pak. Saja terbayang-bayang di Ahmad ini karena orangnya cantik. Tidak? Tidak. Tidak apa-apa. Aneh tuh orang dari Sope. Iya, Saya punya adik-adik kasihan. Tapi pintar itu. Ya, pintar. Ibu Yuli bagus. Semua hebat-hebat itu. Tanya baik-baik apa kira-kira sampaikan dan jangan jangan tidak berubah. Tetap kita menerima saran dari mentor dan coach. Ingat itu. Oke, makasih Anda Ahmad. Siapa lagi yang berpendapat? Kalau Mufti belajar apa? Mufti di mana ini tugasnya? Di Topesino, Pak. sudah di kampungnya Mufti ini yang orang bakunya-kunya mau dikasih makan. Mufti? Iya, Pak. Dikunyah-kunyah dulu itu pisang kalau dikasih makan anak-anak. Sudah di kampungnya Mufti ini. Oh, lebih parah. Mudah-mudahan berubah Mufti ya. Kalau kita naik ke sana, tiada orang kita lihat itu. Tapi salah tingkah, salah ambil, pak, bunyi kita. Sumpit. Karena dia bersembunyi di balik-balik pohon itu. Di Topesino itu ada pohon, nanti Mufti perhatikan, ada nangka yang teratur tanamannya. Ada lahan-lahan di lapangan sebelum sekolah, nangka banyak. Ada berapa pohon bagus buahnya itu kegiatan saya dulu. Tahun 89 kalau tidak salah. Saya tanam nangka di atas. Naik ke sana. Hanya biji nangka itu di bawah. Tidak mampu kita bawa bibit. Biji nangka 3 karung kita tanam. Supaya masyarakat tidak usah merambah hutan. Itu saya diambil buahnya jadi sayur dari atas. Banyak PR-nya. Nah, kira-kira Mufti apa yang Anda mau angkat di situ? Isu apa? Dan apa solusinya? Kalau di sana Pak, saya lihat serta saya tertarik mengenai tidak adanya penyaluran sarana kreativitas kepada peserta didik, Pak. Contohnya ada beberapa siswa yang suka menggambar, tapi dia itu hanya menggambar di bukunya saja, kemudian ditempel di kelas, jadi sudah beberapa hari lagi hilang terbang begitu, Pak. Jadi saya ingin mengangkat sebuah sarana untuk menyalurkan ide kreativitas peserta didik yang ada di sana, Pak. Kayak mading begitu? Iya bisa, ya mading. Salah satunya mading. Ya. Bisa juga
apa istilahnya itu kalau di kelas di sudut belakang dibikin Sudut baca biasa juga. ya, Sudut baca. sudut baca. Iya. Jadi dia habis membaca dia tulis supaya dia ingat, dia tulis apa yang habis dia baca sih, dia simpulkan taruh di kotak. Iya, iya, begitu. Nah, bisa lebih dari satu, asal Anda mampu. Bisa lebih dari satu. Sederhana tapi mampu merubah, memperbaiki. Ya. Jadi bagus kalau Anda sudah bisa lihat kreativitasnya tidak tersalur, bikinkan mading, bikinkan sudut baca, dan jangan lupa bagaimanapun manusia itu butuh dihargai. Jadi jangan lupa titipkan reward biar cuma kok dibikinkan topi-topi mahkota juara atau buat camping kalau turun di kota pin juara kan satu kali saja. Siapa juara berikutnya pindah itu pin. Nah, maka dia harus pertahankan pin itu. Wah, tidak boleh ini. Jangan sampai ada yang mengambil pin saya. Itu biasa itu kalau pengalaman-pengalaman kecil seperti itu. Dan tidak usah diberikan sanksi yang tidak juara, jangan. Ya, jangan. Yang juara saya dikasih penghargaan. Karena sesungguhnya mereka itu ketika diberikan sanksi beda dengan orang dewasa. Kalau diberikan sanksi dia berhenti sekolah itu. Motivasi dia. Ini kebetulan yang juara sekarang. Kalian yang lain berpeluang menjadi juara seperti dia. Ya, seperti itu. Nah, ini memang tempat-tempat yang agak terisolir. Saya mau tanya. Oke, makasih. Ukti. Sekarang yang saya mau tanya saya punya komandan ini. Yang penguasa wilayah di Bangga sana ini. Bagaimana Pak Yer? Bagaimana di sana di tempatnya Pak Yermia? Iya Pak. Apa yang Pak Yermia dapatkan di sana? Apa kira-kira isunya dan gagasan masalahnya Pak Yer? Dikaitkan dengan nilai nanti apa? Karena nanti nilai pasti Anda sudah tahu, tapi dari mana itu? Apa yang Anda rasakan yang tidak optimal di sana terkait dengan tentusinya? Ya, jadi di Bangga itu Pak masih dalam proses penataan kembali kehidupan masyarakat karena kemarin kan sempat dibilang kampung yang hilang. Iya. Iya. Sempat hilang. Jadi penataan kembali kehidupan masyarakat sampai sekarang masih pembangunan huntap. Kemarin waktu kami masuk juga sempat diajak berjalan-jalan sama kepala sekolah. Jadi sebelumnya kan SD Bangga ini satap dengan SMP di dalam, tapi sekarang sudah berdiri sendiri. Sekarang baru 3 ruangan yang dibangun oleh yayasan, Pak. Kemudian, atau ada kelas jauhnya di sana? Ada kelas jauhnya kan ada sekolah Jawa apa istilahnya? Tidak ada. Pak. Tidak ada. Satap ya. Jadi pas penempatan kemarin langsung kita diajak untuk berkenalan dan juga karena sistemnya luring. Ya. Hari pertama saya dengan teman yang Pak Rahmat di angkatan 68, hari pertama kita ke rumah siswa, kita mendapati rumah tertutup dan tetangga bilang di kebun sudah 2 minggu katanya di balik gunung Pak. Ya. Jadi selesai itu hari kedua kita ini kebetulan ada 3 yang kita temui. Ternyata memang kemampuan membacanya itu sangat terbatas sekali. Ada kelas 6 sampai ada kena teguran wali kelas 6 itu kena teguran dari SMP, katanya kenapa dikasih lulus. Nah, kemarin saya berdiskusi di kantor, terus wali kelas 6 bilang, kebetulan juga orang di Pakuli, bilang katanya kebijakan, kasihan sudah tiap kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kasihan sudah mau seumuran nanti dengan gurunya di SD. Jadi katanya dikasih kebijakan. Jadi itulah isu yang mau diangkat Pak, khususnya di kemampuan membaca di dalam. Jadi nanti saya mau menggunakan kreativitas flashcard atau kartu yang dirangkai sedemikian rupa untuk mengajak karena supaya mereka tertarik begitu Pak untuk belajar dan rasa ingin tahunya tinggi melalui media yang digunakan. Dan di situ betul-betul mulai dari awal dengan pengenalan huruf dan suku kata minimal Pak, setidaknya bisa sedikit meningkatkan nanti. Ya, itu Pak kira-kira. Betul. Ya. Baik, makasih banyak Pak Yermia. Jadi boleh berkreasi seperti model game, Scrabble. Scrabble itu kan menyambung-nyambung kata supaya bermakna. Nah, kemudian selalu didahului dengan nanti teman-teman sekedar mengantar ini.
Ya, kerjasama tim ya, hargai yang senior, minta pendapatnya dan bikin tim. Kemudian unsur persepsi dengan pre-test, post-test, pretest itu dilakukan supaya ditahu sejauh mana perubahan yang dari awal sampai akhir. Banyak bisa kita lakukan. Mungkin simulasi-simulasi, dibuat sedemikian menarik cara mendidik itu supaya tertarik murid. Jangan monoton. Kan bedanya dulu, saya ingat betul kita dulu. Kalau masuk di sekolah, saya ada guru mulai kelas 1 sampai kelas 6 dia pegang. Kalau dia masuk, itu dia pindah-pindah saja. Tapi media yang dia bawa cuma satu, Mister Panjang. Jadi ngeri betul kita kalau dia ajar. Kalau dia sudah taruh di atas mejanya Mister Panjang itu sudah mengancam, terancam betul kita. Disuruh menghafal itu, arah mata angin. Saya bukan sahafal itu, cuma saja misternya utara, timur, laut. Bergerak misternya lari saya. Mencambuk. Nah sekarang bukan metode itu kita pakai. Bagaimana membuat media supaya tertarik murid, bahkan dia ada orang punya media yang bagus itu, yang di loop. Sampai-sampai muridnya itu dia tanya, Pak Guru besok di mana? Ada tempat permandian di sana, rupanya. Di situ. Rupanya ini dia ajak keluarganya dan teman-temannya ikut di permandian itu. Padahal ini kasih yang bapak ini, Mas Nyong, orang Jawa, rekreasi karena dia fotografer. Dia suka cari-cari hobi dan pendapatan tambahan. Datang semua muridnya karena ternyata media yang digunakan bagus. Dia bisa merangkai triplex dibikin bagaimana, jadi akhirnya tak kumpul itu triplex kayak tikaran lipat-lipat hanya sebesar laptop ini. Padahal satu lembar triplex. Kayak mapping begitu, Begitu dibuka, dilihat bagaimana, misalnya menjelaskan apa, dia mapping apa penyediaan. Baru dia suruh kayak Scrabble, murid ini penjawabnya apa, tindih taruh situ. Kayak begitu. Jadi orang bisa tahu huruf apa ini, huruf apa namanya, ini tindih sini. Dia pakai pentul-pentul itu yang berwarna. Media-media, cara metode-metode menggambar. Orang bisa, jangan saya bilang, aduh luar biasa. Ada juga bimbingan saya, karena dia sudah di sana di Banggai Laut itu diperkenalkan sudah bahasa Inggris di anak SD. Nah, anak SD ini jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia setengah mati. Dia motivasi dengan membuat seperti piknik itu anak-anak SD. Dia daring dengan orang Australia, kan dia memang dari LSM, biasa sekolah negeri. Dia daring, dia coach komunikasi dengan baku bicara dengan temannya dari Australia, dari Amerika. Saya bilang, Fitria namanya. Kok bisa? Dia bilang, iya Pak, saya dulu memang sebelum jadi guru, saya LSM. Saya pekerja sosial, jadi saya banyak teman luar negeri, sama-sama tentang bahasa Inggris. Kelas unggulan. Jadi anak-anak itu pulang di rumahnya berteriak, Mama, saya dari Inggris. Mamanya bingung, apa kok dari Inggris bukan caranya mau pekaremos ngana ini? Ini ada fotonya. Rupanya dikasih baku bicara dengan Australia apa semua. Sampai dia bilang bahasa Inggris yes. Ya. Anak-anak ketika gilirannya Ibu Yetria itu mengajar, tidak ada mau kremos. Dia simpan baju barunya itu hanya hari-hari pada saat mengajar itu dia mau pakai. Kenapa? Karena malu dilihat kotor pakaiannya dengan orang Australia. Ini banyak motivasinya. Jadi media-medianya, metode-metodenya kita. Jadi sekarang silakan Anda berkreasi sepanjang tidak melanggar ketentuan dan hanya bisa meningkatkan kinerja Anda, kinerja pembelajaran Anda, silakan. Banyak ide-ide ya, silakan. Begitu juga di kesehatan, bagaimana ide saudara? Ya. Tentu dikaitkan dengan nilai dasar, PNS dan kedudukan peran ASN yang diterapkan. Ya, kira-kira kalau misalnya seperti yang disampaikan Yermia tadi, membuat ide kreatif dengan teman-teman lain, seperti yang di Ahmad, apa itu? Berkaitan dengan nilai dasar. Kegiatannya berkaitan dengan nilai kedudukan peran ASN, tahapan kegiatannya berkaitan dengan nilai dasar ASN. Misalnya tentu kalau kita membuat alat dirakit, dia nilai dasar apa? Salah satunya mungkin komitmen mutu. Ya, tepat, teliti. Ya. Kemudian nanti menggunakannya terkait etika publik, tidak memaksakan. Ya. Kemudian dalam penyusunannya, ya, akuntabilitas, bertanggung jawab. Pada saat rapat, terkait dengan apa?
Mungkin nasionalisme, menghargai beberapa pimpinan. Sesungguhnya teman-teman di sini bukan diminta bagaimana begitu banyak hebat kegiatannya, tapi yang kita mau lihat begitu hebatnya saudara menginternalisasi, mengidentifikasi dalam tahapan kegiatan itu nilai apa kira-kira yang diterapkan itu. Jadi hafal betul itu indikator nilai itu. Ya. Tidak usah hafal semua, kumpulkan saja indikator nilai itu, di print baik-baik, taruh di meja. Jadi setiap Anda lihat, kalau ini, ya itu. Itu nanti kalau memang Anda mau, yang saya kirimkan baru potong-potong itu yang ada indikator nilainya. Taruh jejer di meja. Makanya saya bilang, macam saya dulu selalu mengajar, Opa selalu mengajar anti korupsi. Sehingga Opa itu biar sementara tidur, sudah habit itu. Biar menggorok dipakar, anti korupsi, langsung jupe man ditangkap ke berdiri. Udah sahapal mati itu. Biar menggorok saya dipakai, itu sahapal. Orang setengah mati baca 40 halaman, saya cuma sebut jupe man ditangkap ke berdiri. Nah, coba tanya nih saya, bagaimana cara menghubungkannya? Saya tahu. Karena sudah menjadi habit. Jadi aktualisasi ke habituasi. Kalau aktualisasi, cara menggunakannya. Kalau habituasi, sudah menjadi kebiasaan. Jadi ada kegiatannya saudara nanti yang berulang-ulang, tatap muka, itulah habit. Maaf, bukan kasih tahu nanti hostnya, bukan saya mengajari saudara menyaingi dia, tidak. Karena saya ingin mencoba menghubungkan antara materi ini dengan aktualisasi saudara nanti. Ya, saya kalau bimbingan saya diajar, disampaikan oleh teman-teman Widya Suara begitu, saya sangat berterima kasih. Kenapa? Tidak capek lagi saya menyampaikan nanti, karena sudah ada yang kasih tahu dulu. Ketika berbeda caranya nanti Opa dengan Kosmo, maka ikuti Kosmo, Opa batal demi hukum. Karena yang bertanggung jawab mendampingi saudara nanti adalah coach. Tapi kalau disebut tadi Andi Ahmad ini, bahwa misalnya kalau modelnya kayak Ibu Isna, Ibu Aspina, nah itu agak luas orangnya, maksudnya tidak membatasi teman-teman. Kalau Ibu Yuli itu sedikit agak perfect dia. Sedikit agak tidak mau diganggu kekuasaannya. Kalau saya dengan Aspina, Isna, silakan. Kalau perlu Anda mau konsultasi dengan Pak Gubernur, silakan. Nah, nanti pada saat mau ditulis, kita diskusi dulu. Supaya saya arahkan, ini cocok ke sini, ini cocok ke sini. Agak terbuka kalau saya. Bahkan saya bilang, cari dulu di luar ilmu, baru ketemu dengan saya. Belajar memang silat di luar, baru kita ketemu. Kenapa? Karena keterbukaan ilmiah itu bukan hanya milik kita saja. Semua orang punya kelebihan. Ya? Dan semua orang mau mengabdi. Niat baik orang itu kita harus hargai. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ibu Ulia tenang-tenang terus tadi ini. Menyimak terus. Apa kira-kira Ibu Ulia? Ide-idenya di tempat tugasnya. Di mana tugas Ibu Ulia? Di Puskesmas Gimpu, Pak. Pas ini. Perawat ini belum ibu kayaknya ini masih. Tenaga gizi, Pak. Oh, gizi juga ya. Iya. Nah, ini saya orang gizi ini. Kalau dilihat bodinya ini memang gizi semua ini. Apa kira-kira yang Ibu Ulia rasakan di Gimpu sana? Maksudnya isu apa yang ditangkap sekaitan dengan tugas pokoknya dan gagasannya bagaimana? Kalau di sana Pak, kami belum dikasih program. Ya. Ya, jadi dari pemegang program sebelumnya, masalah yang belum dicapai itu kayak pemberian ASI eksklusif belum maksimal, belum sesuai target. ASI eksklusif, berarti pemberian ASI dengan waktu tertentu ya? Iya, Pak. ASI murni, ya, karena orang sekarang kebanyakan anak sapi. Oke. Nah, bagaimana kira-kira kalau Ibu Lia itu? Jadi mungkin kalau masalahnya itu, maksudnya penyelesaian masalahnya, mungkin kami melakukan pendekatan keluarga, Pak. Misalnya, keluarga. Iya. Atau bimbingan sama kadernya, biar kadernya bisa mendampingi ibu-ibu yang lagi hamil sampai melahirkan, sehingga dia bisa memberikan ASI secara eksklusif. Begitu, Pak. Karena memang itu kalau bicara tentang ASI, besar sekali pengaruhnya itu. Ya. Saya ini tidak pintar, tapi tidak bodoh-bodoh amat.
Saya 2 tahun saya meniti dengan mama saya. Makanya saya bilang kalau mama saya butuh apa-apa, harus saya berikan. Kenapa? Tidak terbalas itu siksanya 2 tahun saya meniti. Tapi perasaan saya jarang sekali itu membaca lama baru saya tahu saya. Ya, jadi betul itu pengaruhnya kecerdasan itu ya. Kecerdasan itu dengan daya tahan tubuh. Kalau orang lama menyusui susu eksklusif itu daya tahan tubuhnya itu. Saya itu termasuk orang yang ya bukan diminta-minta, jarang sekali namanya ke rumah sakit. Saya masuk rumah sakit hanya karena kecelakaan, tabrakan. Nah, makanya kepalanya Opa ini kalau lihat 38 jahitan di sini, 7 cm pecah. Ya tidak usah dibilang itu kenakalan remaja, balap-balapan di tanah runtuh gitu. Kejadian 2002. Nah, bukan remaja lagi, suka ini tapi ya masih merasa anak muda. Nah, tapi kembali ke gizi eksklusif itu besar sekali pengaruhnya. Daya tahan tubuh. Boleh kalau ada mau bikin uji sekarang, resistensi terhadap penyakit, ya, daya tahan tubuhnya terhadap kemampuan bertahan dengan kondisi sekarang, coba identifikasi itu. Rata-rata anak-anak yang sekarang yang lemah, kenapa? Karena ya ibu-ibu juga barangkali. Bukan di orang lain, di keluarga saya juga. Kadang-kadang habis melahirkan, tidak kasih meniti anaknya. Padahal lebih bagus itu. Maksudnya bukan saya menggurui. Lebih cantik itu orang-orang, lebih sehat orang yang kalau menyusui anaknya. Kenapa? Karena ibarat termos itu tercuci. Keluar ya. Keluar dia punya, tidak menjadi basi. Ada teman saya kanker gara-gara biasa tidak keluar air susu. Iya. Nah, itu silakan nanti Bu Ulia susun metode-metodenya. Ya, tanya kepada hostnya. Nah, mungkin ada juga model-model sosialisasi nanti. Kalau perlu bikin video-video pembelajaran, cari di YouTube apa manfaatnya, apa pengaruhnya. Ini resikonya kalau tidak dioptimalkan menyusui anak itu besar sekali resikonya. Karena ibarat termos itu tidak pernah dipakai habis airnya. Ya, termos tidak pernah dipakai habis airnya, ditambah-tambah terus, ya, airnya nanti karatan di bawah. Nah itu makanya manusia kanker. Karena dalam susu itu ribuan itu bahkan ratusan ribu saluran Fallopi yang di dalamnya isinya itu kayak airnya madu itu. Nah itu kalau itu kotor, nah itulah mengeras membatu jadi kanker lah. Banyak orang itu yang sudah kehilangan kecantikannya karena hilang. Oke, makasih Bu Lia. Kasih Pak. Siapa lagi yang punya ide-ide? Masih ada waktunya kita. Tinggal 1 menit. Nurul sudah tadi, Nurul? Belum? Belum, Pak. Tugas di mana Nurul? Apa yang didapatkan di tempat tugasnya? Ya, seperti teman saya yang paling saya ingin tingkatkan itu mungkin kemampuan membacanya, Pak. Karena salah satu murid saya biar abjad, ya belum bisa, Pak. Ditulis, ya misalkan saya tuliskan di papan A sampai Z. Kalau saya suruh baca, dia tahu Pak. A, B, C, D. Pas saya tunjuk, ini huruf apa, ya lupa. Atau biasa ada juga 4 huruf, 2 suku kata Pak. Baju. Mengejanya dia tahu Pak. Baju. Pas saya tanya, apa bacanya? Lain lagi sebut Pak. Oke, makasih. Iya. Makasih. Iya. Oke dan ya, makasih teman-teman. Kita kembali ke room besar. Insya Allah nanti kita ketemu berikutnya sudah diskusi ya. Buat dalam bentuk PDF, buat dalam bentuk PPT tugasnya. PPT itu dipresentasikan, PDF-nya ditaruh di Kolabjar. Ya, semua tugas-tugas teman-teman. Oke, kita kembali ke room besar. Makasih banyak. Perhatiannya ada, mohon maaf kekurangan yang Opa lakukan ya. Selamat menaikkan berpuasa. Ya, kita ketemu kembali. Banyak Pak. Pak Afgan. Iya Bu. Boleh saya ditambah? Saya tadi lambat masuk Pak Afgan. Saya tambah setengah. Ya. Oh iya Bu. Nah, saya tambah setengah jam. Saya sampai 9.45 Pak Afgan. Boleh ya? Siap Bu. Siap. Saya lambat tadi masuk.
Masukkan iya. saya di kamarku. Oke, sebentar ya, Bu. Oke, Pak Ikram. Pak Ikram. Iya, Pak. Tolong buatkan satu room itu Ibu Agus dan kelompok Jangan, satu. Afgan, jangan, Afgan. Jangan. Biarin aja, biarin. Terlambat saya, Pak Des. Saya pikir tidak ada jadwal. Sembarangan. Enggak, saya pikir saya fokus di jam 9.45. Ternyata ada di jadi 71. Oke. Siap, Bu. Oke, thank you anak ganteng. Kalau orang gantengnya BPSDM memang. Aduh, maut itu Kak. Iya, Bu. Iya, Pak Bahrun. Sama kasusnya dengan Ibu Agus. Saya pikir tadi saya nanti 945. Nah, itu. Oh, iya. Tapi begini, kalau tidak berkonsekuensi dengan Pak Saidin, sudahlah. Bulan 30, Pak. Jadi kesimpulannya Pak Bahrun mau dibuatkan room juga atau tidak ini, Pak? Buatkan room biar cuma 15 menit. Iya. Oke, Pak Ikram. Kan kita ajarkan tidak boleh korupsi, kan? Tolong buatkan dua room untuk Pak. Oke, silakan Pak Ikram sama Ibu Agus. Oke, Bapak Ibu sekalian tunggu. Iya, Bu. Yang lain menunggu. Kasih room kecil. Room kecil itu maksudnya kamar kecil. Kamar kecil ya. Benar. Ayo dong Ikram, cepet dong Ya, waktunya Bu. Ikram. Jangan. Afgan. Oke. Saya pamit dulu ya Afgan ya karena nyiapin untuk yang 945 ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Krom. Ya. Waktunya. Oh iya. Waktunya 15 menit saja ya. 20 menit. 15 menit saja. Oh, 15 menit. Oke, Pak. Iya. Oke. Jadi begini teman-teman, ini kan haknya Bapak dan Ibu itu. Jadi saya harus bertanggung jawab. Kita bicara tentang nilai dasar ini. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi diatur. Karena tadi itu murni karena saya sudah lihat jadwal tadi malam, saya lihat 945. Ternyata bukan 945 itu saya masuk di 945 hari Sabtu. Saya masuk di angkatan 68. Jadi mohon maaf. Jadi sekali kita manfaatkan waktu ini 15 menit saja. 15 menit dari sekarang. Coba kata yang tadi itu, Ibu. Pak, masih di room utama ini. Saya juga belum masuk. Oh, masih di room utama ini? Oh. Ya, silakan di-join Bapak Ibu semuanya. Sudah bisa untuk kelompok 1 dan kelompoknya Ibu Agus dengan kelompoknya Pak Bahrun saja. Kelompok 2 silakan semua di-join. Selain kelompok tersebut, Bapak Ibu semuanya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, saya serahkan semuanya terhadap Bapak Ibu semua. Boleh meninggalkan room atau tetap di sini. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk kelompok 3 dan 4 silakan pimpin doa tanda diakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini khusus untuk kelompok 3 dan 4 kami silakan. Jadi silakan mau yang menunggu atau tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdoa dimulai. Selesai. Maafkan.
Ya, silakan. Bisa saya minta bincang-bincang sama teman dulu, Pak? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan ada kelompok 3 sama 4. Jadi ada wacana dari beberapa teman, katanya mau bikin baju PDH. Yuk. Khusus angkatan 71. Boleh. Tapi biasanya masing-masing. Ya, tunggu gaji 13, 14, 15. Iya, terus. boleh. Tapi aku sih yes. Setuju pakai banget. Setuju. Biar ada kenang-kenangan. Setuju. Untuk untuk nanti untuk votingnya setuju atau tidak, sekalian harganya, warnanya, jenisnya nanti saya kirim di formulir Google Form, nanti kita pilih yang di sana, yang terbanyak yang itu kita pilih. Oke, siap Pak Ketua. Siap Pak Ketua. Tinggal tunggu kelompok 1 dan 2. Baik. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Faisal, ada yang mau disampaikan? Aman. Atau ada mau yang tambah-tambah kasih masuk saran jenisnya, warnanya, modelnya. Yang laki-lakinya lengan panjang ini, Pak Ahmad. Belum pasti, Pak. Bisa pakai baju renang kita. Kan lumayan bisa juga dipakai nanti aktualisasi. Betul. Pakai mendaki ke Topesino, Pak Mufti. Maaf Pak, saya mau izin dulu.